hijrah bareng-bareng itu indah gitu, dan bisa mudah-mudahan istiqomah. Kalau Hika sendiri, hijrah juga suatu kebutuhan lah, intinya mah untuk terus lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan derwan semua, alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan salah satu komunitas dari Cianjur yang udah lama malang melintang ini. Senior dari saya, senior dalam berhijrahnya. Kalau umur jangan ditanya lah, itu bahaya. Nah, langsung saja boleh ke teteh-teteh memperkenalkan dirinya masing-masing. Mana? Nama saya Yasa Lutfiah, saya dari komunitas para hijrah. Alamatnya di Cimahi. Yasa Lutfiah Nur Khadijah. Nama saya Rizky Afrini Lestari, saya juga dari komunitas remaja peduli hijrah atau korep hijrah. Saya ada di Simpang, yang udah jelas kecamatan itu Sukaresmi. Jadi kita tuh komunitas yang udah tenarnya deh, udah eksisnya di Sukaresmi gitu. Untuk IG-nya apa ya? Rizky Afrini 02. Kalau IG korepnya apa? Oke. Apa tuh? Korep Hijrah. Korep hijrah, Facebooknya juga sama. Korep Hijrah ya. Facebooknya di Korep Hijrah. Nah teman-teman dengan lupa follow dan apa kalau Facebook tuh ya? Bukan Facebook itu kayak sering di like postingannya, di komen. Nah sekarang gini, berarti kan terakhir itu dari Korep Hijrah. Apa sih singkatan korep itu atau apa sih korep itu? Lalu latar belakangnya sampai terbentuk korep itu karena apa? Boleh kan? Korep hijrah sendiri berdiri tahun 2012. Saat itu kita melihat fenomena bagaimana anak-anak mungkin saat ini kesibukannya dengan gadget. Kalau dulu kesibukannya itu naik motor bareng teman, boncengan dari pagi sampai sore, nggak tahu kemana itu ya. Nah karena itu kita sama-sama waktu itu 5 orang dari orang Ciwalen ingin membuat sebuah wadah yang mungkin bisa memfasilitasi anak remaja agar tidak banyak main tapi dapat manfaat. Nah karena itu kami buat komunitas remaja peduli lingkungan dan kesehatan. Nah komunitas remaja pedulinya disingkat jadi korep. Ya jadi akhirnya kebanyakan korep lingkungan dan kesehatan dulu gitu. Nah tapi jadi terkenalnya korep. Terus kenapa sih kadang jadi korep hijrah itu kan? Nah ada perubahan kan berarti kan dari awalnya itu. Tapi tujuannya dari dulu memang sama ya, kita ingin ada perubahan di remaja agar mereka tidak ke hal negatif. Kenapa sekarang berhenti dengan korep hijrah? Karena fenomena saat ini kebanyakan remaja itu sedang menggebu-gebu ingin hijrah, dan sekarang hijrah kan sudah beda definisi. Jadi definisi sekarang hijrah itu sesuatu yang kalau kita kalau kita ada kesalahan, kita ingin merubah lebih baik, itu hijrah. Iya. Tapi di daerah kita sendiri pasti banyak yang ingin hijrah. Cuman kadang kalau sendiri susah. Kadang udah mau hijrah tapi lingkungannya seperti ini, jadi akhirnya lebih baik dulu gitu. Nah karena itu udah kita ubah aja namanya agar bisa memfasilitasi para remaja yang pengen hijrah itu nggak sendirian, kita bareng-bareng. Makanya di kita nggak ada misalnya saya belum punya pakaian nih, atau misalnya masih pakai celana tapi pengen ikutan, nggak apa-apa, kita ajak semua, mau pakai celana mau apa, yang penting ditutup rapi, ikutan aja gitu. Sendirinya berat tentunya, sendirinya repot. Ya jadi tujuan kita memang mengenalkan ukhuwah, bagaimana hijrah bareng-bareng itu indah gitu, dan bisa mudah-mudahan istiqomah. Kalau Hika sendiri masuk ke korep itu awalnya kenapa? Pertama kali masuk korep itu tahun 2015. Saat itu ada kegiatan sanlat di SMP SMA Cokroaminoto, hingga diajak teman awalnya. Dan teman itu namanya Virial, dia awalnya jadi panitia gitu. Jadi masih satu anggota dengan korep. Diki masih kayak gimana gitu kan, yang belum jadi anggota, dan diajak lah awal-awal kayak apaan sih gitu kan, ya adalah paling ikut-ikutan aja gitu kan. Jadi hanya mencari jati diri aja saat itu. Umur SMA kan kayak seakan wah menggebu-gebu juga tuh sama apa sih hijrah, belum ada kata wah bener-bener nih mau gitu kan.
caranya. Iya gitu. Jadi masih kayak gitu masih kayak ikut-ikutan. Tinggal alhamdulillah sering ikutan, per bulannya ada kegiatan gitu. Terus semakin dekat, apalagi teman-teman korep tuh udah kayak keluarga banget gitu. Itu yang paling nyaman itu. Subhanallah, pokoknya keluarga baru di luar tuh ngerasain bener-bener. Jadi kan kadang ada teman kayak misalnya udah nikah udah gitu kan ya, udah kuliah gitu, kayak maksudnya kayak seneng-senengnya doang gitu kan ya. Tapi alhamdulillah kita di Parepet tuh ngerasa kayak udah sahabat, lebih dari sahabat tuh udah kayak wah subhanallah, makanya bertahan sampai sekarang tuh luar biasa gitu. Dan emang ada alasan ingin hijrah juga, karena emang hijrah juga suatu kebutuhan lah intinya, mah untuk terus lebih baik. Benar-benar. Terus untuk korep sendiri visi dan misinya itu tuh apa teh? Boleh tahu? Ya, kalau awalnya kan tadi udah dijelaskan bahwa memang awalnya ingin daripada remaja tidak ada kegiatan yang positif itu lebih baik itu kan, karena dulu programnya kita bikin kajian seminar dulu, seminar kesehatan, dan kalau misalnya pengen kegiatan di luarnya ada outbound juga di Bodas ya, jadi bunga juga kita pernah ya kita bikin gamesnya sendiri gitu. Kan ada album jeramnya. Tapi kita ngobrolnya outdoor. Oh ini yang penting di luar pintu ini. Ya di luar, di alam terbuka. Nah karena itu, tapi sekarang kan udah kita berubah ke hijrah. Kalau kita berubah nama itu tahun 2018, masih baru. Di situ kita memfokuskan kepada remaja hijrah agar bisa memfasilitasi remaja yang ingin berubah ke arah yang lebih baik, agar lebih akhlaknya juga akhlaknya tuh jadi terbentuk lah, yang sesuai dengan aturan Quran, Sunnah, dan tentunya Pancasila gitu ya. Jadi dari situ itulah misi kami, jadi memfasilitasi para remaja untuk berubah sehingga akhlaknya itu bagus sesuai dengan aturan Islam gitu, dan juga Pancasila gitu kan. Terus tujuan kedepannya itu korep ingin jadi seperti apa? Tujuannya yang bisa tetap mengajak para remaja untuk benar-benar istiqomah gitu, karena memang saat ini sebenarnya dasar kita mendirikan korep hijrah ini ada landasannya gitu. Kita menggunakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 dan juga hadis riwayat Ahmad ya kalau tidak salah, barang siapa yang di suatu kaum itu ada yang melakukan kezaliman lalu tidak ada yang memperingati, maka Allah akan mengazab yang zalimnya dan satu kampung itu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang berbuat zalim tapi ada yang menolaknya, meskipun satu orang, Allah tidak akan memberikan azab. Itu hadis riwayat Ahmad yang salah. Nah, karena itulah kita ingin menjadi sebuah komunitas yang ada di Sukaresmi untuk menjadi bukti, ya Allah, ini kami menolak ya gitu. Salah satu yang ingin menebarkan kebaikan juga gitu, sehingga jangan azab kami Allah gitu. Tapi berilah kasih sayang kepada kami agar kami bisa berkembang di daerah, terutama Kecamatan Sukaresmi gitu. Untuk saat ini pengennya sih lebih luas lagi gitu ke 3 kecamatan Cipanas dan Pasar juga, tapi ya mungkin Allah belum menakdirkan. Ya kami berharap kalau tidak pun di bumi kita terkenal, mudah-mudahan juga ingat harapan kami gitu. Jadi tetap kami akan membuat program-program walaupun ketika programnya turun naik gitu, kadang banyak, kadang ini, tapi kami akan tetap istiqomah untuk membuat Kecamatan Sukaresmi ini lebih baik lagi, terutama pada remajanya. Tujuan utamanya Sukaresmi ya? Iya, tujuan utamanya untuk Sukaresmi dulu. Awalnya Sukaresmi karena kita memang berdomisili semuanya Sukaresmi semua. Kalau untuk Teteh Kiki gimana? Apa ada tujuan khusus kah atau ingin cita-cita pengen seperti apa kan nanti korep gitu? Iya. Paling kalau tujuan khusus masih kuncinya ingat pesan dari Ustaz Andi Boni. Iya. Bilang beliau cara kita istiqomah itu harus mengistiqomahkan orang lain. Jadi tujuannya kita pengen istiqomah gitu. Karena ketika udah nggak istiqomah itu kan kayak, karena kan nggak mungkin hijrah tidak didampingi dengan istiqomah. Konsisten kita tuh seperti apa. Dan kalau misalnya hilang istiqomahnya, ya udah dong berarti kita kayak balik lagi. Karena kan jujur kalau perempuan kayak ngerasa bapak dari kita aja udah gitu kan.
tapi dengan adanya di Korep gitu kan, saling adanya teman, adanya sahabat yang memang saling mengingatkan, justru itu membuat keistiqomahan sendiri. Jadi kayak seakan kalau misalnya tujuan gitu kan ya. Mungkin kalau secara definisi itu kayaknya tinggi susah tuh ya. Cuma lebih kayak gambarnya sama perasaan gitu kan ya. Di mana tujuan daripada kalau apa sih pakai perasaan terus karena memang jadi lebih tujuannya itu pengen diistiqomahkan diri itu secara ruh gitu kan ya. Kalau tujuan lainnya mungkin ya ini salah satu ada yang Korep ini Kiki juga pengen ngembangin nih gitu. Karena punya cita-cita dulu tuh. Dulu pernah cita-cita pengen jadi direktur awalnya. Direktur perusahaan apa aja. Pengen direktur ya? Iya, pengen jadi direktur. Direktur Korep bukan. Lalu saat itu perusahaan nggak punya uang dari mana gitu kan ya. Jadi emang kayak sosok jadi leadernya tuh udah ada gitu. Tapi cuman apanya yang harus di-leaderin gitu kan ya. Sehingga akhirnya ketika ketemu Korep, maksudnya kan jadi tersusun di organisasi gitu kan ya. Dipercaya sebagai ini. Seperti ini ya gitu ya. Hingga akhirnya pengen deh ngembangin Korep gitu ya. Karena kan dakwah juga nih gitu kan ya. Jadi pengen juga nih. Awalnya emang kayak mengeksistensi doang gitu kan, kayak ngasih ngasih motivasi atau apa? Enggak, awalnya tuh masih belum kesana. Jadi pengen eksis awalnya gitu ya. Tampil depan layar bla 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 gitu. Tren aja ikut-ikutan gitu ya. Ya itu tren. Awalnya gitu, cuman alhamdulillah dikuatkan lagi, ingat niatnya lurusin lagi gitu kan ya. Alhamdulillah selalu diingetin. Jadi kita kayak punya support sendiri ya, kita saling mengingatkan terus saling menguatkan. Jadi alhamdulillah ketika udah dilurusin lagi tuh niatnya, yang penting ini harus punya tujuan tuh harus tercapai, emang harus jangan sampai dunianya aja nih yang diambil gitu kan. Akhiratnya juga harus dong. Jadi kita udah kayak jangan ngejar dunia dan dunia maya gitu. Jadi kepada kesana itu ngomong utamanya. Lebih akhirat sekarang. Ya, alhamdulillah itu udah. Ya orang sekarang ngerasa sih perbedaannya. Pasti. Nah terus kalau untuk Korepnya kegiatan yang sekarang berjalan atau planning ke depannya mau bikin apa aja gitu. Terus sebagai founder ya dari Korep ya, salah satu founder dan salah satu sebagai ketua juga ya. Iya. Kalau itu mungkin lebih ke seksi humasnya dengan masyarakatnya. Iya. Nah sekarang rencana ke depan sama kegiatan yang udah berjalannya apa aja, kasih tahu supaya anak-anak bukan khususnya Sukaresmi bisa lebih tertarik lagi dengan Korep dan ikut gitu. Ya, untuk kegiatan yang sekarang berjalan, kita membuat kajian bulanan setiap bulannya. Terus kami sedang sama-sama membuat EKI ya, sama salah satu sekolah supaya kami bisa masuk, dan minimal fasilitas di sekolah itu kayak misalnya kalau kita bikin kajian bisa di sekolah itu tempatnya gitu, fasilitasnya bisa kami gunakan. Kemarin sedang berproses itu, tapi kendalanya ada pandemi ya. Iya. Ada pandemi, jadi di rumah aja. Ya, jadi di sekolahnya juga kan libur gitu. Jadi kita membuat untuk anggota kita sendiri, yaitu programnya pada rules untuk anggota masyarakat. Lalu kita juga ada program share berbagi kebaikan di medsos. Jadi kita bikin kata-kata yang kayak hadis, kata-kata motivasi yang bisa berbagi gitu ya, yang bisa digunakan untuk yang ingin hijrah, yang kan sekarang udah zamannya pada foto-foto yang emang diedit gitu ya, yang Kuotas gitu lah ya. Jadi kita juga ingin ikut nih berpartisipasi di situ, makanya kita bikin IG juga. Jadi di IG juga berbagi kebaikan, di Facebook juga ya. Facebook dan IG programnya itu. Terus kita ada wirausaha itu untuk khas kita gitu. Wirausahanya apa? Wirausahanya jadi kita kayak menjual lagi produk, dan dari Produk sendiri gitu. Ya, berbagai produk. Kayak di dekat rumah ada konveksi. Nah, kita kerjasama sama itu gitu. Jadi sebagiannya bisa buat khas kita gitu. Jadi kita memang menjual, dan itu keuntungannya dibagi dua, dengan yang member yang menjualnya dengan yang buat khasnya gitu. Iya. Kita juga harus memberdayakan ya. Iya. Kurang lebih Apanya? Jadi punya apa namanya itu, kedepannya pengen apa gitu, program untuk Korepnya atau kayak gimana? Atau misalnya biasanya kan setiap kepala beda isi gitu. Pengen tahu aja gitu. Iya, ketinggalan yang belum terrealisasi itu kayak
kemarin teh jadi kita ingin membagi gitu kepada mereka yang mau hijrah tapi misalnya berat gitu untuk hijrah dari misalnya pengen berkunjung apa gitu. Nah, kita ingin ada Kita juga pengen kegiatan itu menyalurkan Sosialnya, sosialnya gitu. gitu. Insya Allah. Tapi itu belum terrealisasinya, mudah-mudahan di tahun ini. Insya Allah secepatnya. Insya Allah. Allah mudahkan rezekinya. Amin. Iya. Paling kalau untuk IG sendiri mah kayak kegiatan bareng nih, paling harapannya tuh udah jelas pokoknya nggak boleh kerja gitu kan ya. Jadi kadang ini suka gara-gara sih kalau misalnya kadang gitu kayak gara-gara ini kok gini aja gitu. Kita bikin yang lebih seru yuk gitu kan ya. Seenggaknya untuk daya tarik gitu kan ya, daya tarik ketika karena kan kita kalau bikin acara tuh ya, udah bikin acara otomatis minimal kita juga bisa menarik supaya peserta itu bisa menjadi anggota kita bisa merekrut gitu kan ya. Nah makanya kalau misalnya untuk harapan juga ketika ada kegiatan tuh justru pengennya yang lebih wah gitu kan ya. Cuman wah juga ya tetap ada dasarnya lah ya, nggak mungkin kayak wah ya boh gitu, enggak. Kita asal ramai ya. Iya. Karena kamu kan dangdutan. Jadi kadang ya pernah tuh apa ya? Karena pernah lah punya temen kayak psikolog gitu. Yeah. Jadi dia ngomongnya kan kalau orang psikolog kan ngomongnya lebih kepada apa sih bahasanya juga kadang kurang ngerti gitu kan ya. Kamu tuh terlalu mendahulukan otak kanan kamu, makanya kamu kalau ada hasil tuh pengennya wah gitu kan. Enggak juga gitu kan ya. Jadi pengennya gimana sih supaya daya tariknya lebih ini gitu kan ya. Karena kan ya itu balik tadi, karena kan kalau misalnya sendiri mah nggak bisa gitu. Jadi kekuatan jadi pengen psikolog tuh ngajak lagi gitu. Nah, oke. Tadi kan kita udah banyak nih, udah ngobrol panjang lebar tentang komunitas yang teteh-teteh pegang masyarakat. Nah, sekarang saya pengen tahu teteh-tetehnya sendiri nih, entah teh Yasanya, teteh Kikinya, menurut teteh pribadi, apa sih hijrah itu?